Ini saya sedang bersama Pak siapa ini? Sumanto. Pak Sumanto. Pak, ini alamatnya ada di mana sih, Pak? Amat Janduk Dewan Kulon. Pak Sumanto, di sini sapinya ada berapa sih? 24 sekarang. 24. Bagaimana sih Pak cara perawatan sapi di sini? Mungkin dari perawatan kandang sampai perawatan sapinya sendiri. Dari kandang saya perawatannya dipakani suket lah, rumput lah. Seharian 2 giling lah. Yang sapi satu. Sapi Sapi satu ya giling lah. Sapi 24 ya 20 giling. Terus buat perawatan kandangnya kayak gimana sih Pak di sini? Ya tiap hari dicabut itu kotorannya. Dibuang Ke kebun tuh. berarti buat ini Pak ya, buat apa namanya? Pupuk. Buat pupuk. Iya, pupuk. Terus proses jual beli sapinya ini kayak gimana sih Pak? Ya petani kadang yang orang ya sama aja itu nganu lah yang buat pemotong itu namanya besar gue orang tuh beli ya 1, 2, ada yang 3. Pak, coba Pak ceritakan bagaimana awal Bapak itu merintis usaha ini, dari awal muncul ide terus akhirnya sampai berjalan sampai sekarang ini. Dulunya sapi 3, beli sapi 1 terus 3, sampai sekarang udah 24. Itu tahun berapa itu Pak? Oh tahun berapa ya? Oh udah 15 tahun kan, tahun 12-an ya. Sudah 15 tahun ya Pak ya? Ya. Modal yang dikeluarkan itu udah berapa Pak dari awal itu Pak? Nah, modalnya malah enggak. Dulunya ya itu cuma beli satu dulunya. 1 ekor. Berapa itu Pak sekitar Pak? 15 tahun yang lalu. Dulunya masih sapi masih 20.500. 20.500? Iya, 1. 20 juta maksudnya Pak? Enggak. 2.500.000. Satunya tuh 2.500.000. Iya. Awalnya beli nanya awalnya 1.800, terus 2.500, terus 3-nya 2.400. Beli 3 dulunya. Awal. Kalau sekarang udah nggak boleh Pak situ ya? Hah? Kalau sekarang? Wah, yang nggak boleh sekarang sapi 10.000 apa aja kecil. 10 juta maksudnya Pak ya? Ya 10 juta 10 juta kecil. aja masih kecil Pak ya? Kecil, belum istilahnya bakalan udah 15 juta 14 juta sekarang. Rata-rata yang beli di sini tuh sapi ini buat apa sih Pak? Buat korban. Oh buat korban. Ya sebentar lagi kan ada orang beli biasanya. Oh berarti kalau kebanyakan tuh Besar. Yang besar Pak ya? Iya, orangnya besar, bulan besar. Bulan besar. Oh kayak lebaran gitu. Lebaran enggak lebaran, kan lebaran enggak. Malah enggak Pak? Enggak, lebaran enggak. Bulan haji buat itu korban, buat itu besar. Korban. Terus apa aja sih Pak kendala yang ada di kandang ini Pak? Mungkin dari penyakit, terus apa dan cara ngatasi ini gimana? Kalau penyakit disuntik lah itu. Kalau ada penyakit pasti disuntik Pak ya? Ya iyalah, enggak bisa ngasak. Biasa enggak bisa ngatasi sendiri, ada ya mantrinya lah. Oh, berarti pasti manggil mantri ya Pak? Mantri. Pasti manggil mantri suruh sini. Ya. Terus dirawat. Iya, betul. Memang penyakitnya di sapi itu biasanya apa aja sih Pak? Penyakitnya di sapi ini biasanya apa aja sih penyakitnya? Ya enggak tentu itu. Ada yang ada yang saya ini bonjolan ini sekarang wingi yang dulunya mencret, sekarang kayak ya sekarang bonjolan itu. Tapi itu pengaruh ke ini enggak Pak? Pengaruh ke apa namanya kesehatan sapi ini? Ya kesehatan langsung disuntik aja nih sembuh. Langsung sembuh gitu Pak. Ya. Tapi dari dulu sampai sekarang itu pernah ada kematian sapi nggak?
Udah banyak. Banyak. Udah. Kemarin aja selesai ini bongkaran sekarang satu Mati satu, Pak. mati. Gara-garanya apa itu, Pak? Nggak tahu. Yang itu nggak tahu. Tiba-tiba pagi-pagi udah kaku udah di batang. Udah kaku pagi-pagi ini. Ya. Baru sekali yang kayak gitu. Kalau dulunya sapi nggak doyan mangan. Oh, dulu sapi nggak doyan makan. Nggak doyan makan. Belinya kecil dulu. Dulu ini belinya sapi yang kecil-kecil. Ledak musui kayaknya sama makannya sama kacang, sama kangkung dulunya. Nah, sekarang tak belinya yang besar-besar semua. Oh, berarti ngambilnya itu Iya, lebih iya. ke yang besar-besar sekarang, Ya Pak, sekarang Nggak berani yang kecil-kecil ya? enggak berani. Berarti di sini tuh sapi ini tuh yang membedakan harga sapi-sapinya tuh dari apa? Umurnya, dari bobotnya? Ya iya dari bobotnya. Lebih ke dari bobotnya, Pak ya? Bobotnya. Bobot aja bobot sama umur. Ini misalnya saya beli kan sapi Jawa lah, lokal, bukan sapi mental enggak. Ini sapi Jawa. Terus apa sih, Pak, yang udah dihasilkan dari usaha ini, Pak? Jika maksudnya berapa sih yang udah dihasilkan dari usaha ini jika dinominalkan sama uang? Hasil itu udah berapa sekarang, Pak? Bisa. Oh, hasilnya enggak ya sama buat beli kandang, itu bikin kandang, hasilnya buat bikin kandang. Dulunya kan sapi di pawon. Oh, masih di pawon di belakang rumah gitu ya? Samping rumah, Samping rumah. di pawon. Dulunya di pawon, sekarang kan udah bikin sendiri. Kandang sendiri. Kandang sendiri. Pak ya? Jadi lebih ya kepisah sama rumah lah, Pak ya? Iya. Oh, berarti hasilnya lebih diasihkan lagi ke sapi ya, Pak? Ya sapi. Ke kandangnya, terus tambah sapi juga gitu, Pak. Iya. Pak, dulu itu waktu mau memulai usaha itu motivasi diri sendiri sama bapak itu kayak gimana sih? Maksudnya kayak Sendiri. motivasinya tuh kayak gimana dulu itu, Pak? Maksudnya wah pokoknya sapi itu menghasilkan apa gimana dulu? Dulunya kan saya kan aslinya kan jualan salak. Saya hasilnya jualan salak. Saya libur pergi ke pasar. Ya ada sapi kan, ada sapi 2,5. Saya beli gitu. Saya beli 2,5. Pasar lagi, beli lagi 17.800.000 lah. 1.800.000. Ya, terus beli lagi ke pasar ketiga 2.400. Pertama 3, pertama 1 nyuruh 3, terus 3 sekarang banyak. Pernah nggak sih, Pak, dibayang-bayangi sama kegagalan? Maksudnya kayak aku nih gagal kok piye gitu. Sapi apa? Iya, maksudnya kan misalnya gagal engko usahanya piye, tiba-tiba udah mati kabeh apa gimana gitu, Pak? Iya. Usaha dia ya awalnya kan kalau kayak gitu kan dia diobati, kalau misalnya sakit ya diobati sama itu sama mantri kesehatan. Berarti lebih ke wis jalan wae sementing gitu, Pak. Jalan terus. Berarti nggak ada pikiran nek gagal gini orang pikiran gitu, Pak. Pak, di sini tuh yang bekerja di sini tuh ada berapa orang sih, Pak? Ya Pak, Di sini tuh ada berapa orang? Ada berapa yang rewang tuh ada berapa sih? 3 orang. Ada 3 orang itu Iya. nyari rumput ya? Iya. Sama perawatan sapi ini juga? Iya, semuanya. Berarti nggak ada yang khusus nyari rumput sendiri? Enggak. Berarti langsung global, semuanya langsung? Global. Kami sendiri-sendiri. Yang ngopeni sapi ini, yang nyari rumput itu juga? Iya. Itu kan orang satu ada yang 10, ada yang 8, ada yang 6. Kan nggak sama tuh. Lain-lain. Ada nggak sih, Pak, kendala yang sampai saat ini tuh masih jadi pikiran, yang masih jadi pikiran Bapak usaha sapi kayak gini? Ya ada. Nggak ada, Pak? Nggak ada. Kalau dari penjualan itu sulit nggak sih, Pak, sapi di sini? Sapi nggak sulit. Ntar kan ada 10 hari lagi kan banyak yang nyari. Tetap banyak yang nyari, Pak, kalau sapi, Pak? Iya. Biasanya habis. Biasanya tiap lebaran habis. Oh gitu, setiap lebaran Iya, habis, iya. lebaran habis. Habis. Pak, biasanya keuntungan dari sapi ini berapa sih, Pak, kalau pas lebaran itu? Ulungan sapi satu hasilnya paling 4.000. 4 juta. Iya 4 juta. Jangka waktu
8 bulan. 8 bulan. Berarti kita beli terus diopeni selama 8 bulan. 8 bulan. Hasilnya sekitar 4 juta. 4 juta. 4 juta yang ngerawat 2 juta, saya juga 2 juta. Oh, gitu. Ya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, enggak terus tiar masuk besar itu gemuk langganya. Gemuk apa kecil. Kalau kuru ya enggak sampai. Enggak. Terus apa sih Pak harapan besar Bapak buat usaha yang saat ini Bapak jalankan? Kedepannya tuh pengen kayak gimana Pak? Wah, saya sangat mudah tua kan, asal jalan aja. Pak coba Pak kasih motivasi atau apa ya, pelajaran lah sama penonton yang ada yang nonton video ini biar semangat lagi untuk bekerja. Menurut pengalaman Bapak. Pengalaman yang kalau dulu kan saya beli, kalau dulu ya namanya kan dulu beli sapi 1.800.000, terus 2.400.000, lakunya 7.000. Sekarang besaran modal, untungnya sedikit. Kalau dulu saya lagi ya 29 lah, penuh itu bonus 29. Satu saya habis bongkaran itu bisa beli tanah, beli apa. Kalau dulu ya, kalau lebih itu nanya saya dulu sapi 2.500, lakunya 7.000 dulu. Terus lakunya sekarang sih ya tetap masih ada, saya nggak kayak dulu. Kayak dulu saya dibandingkan sekarang ya paling misalnya sapi 24 ya 50.000 lah hasilnya paling sekarang. Dulu kan zaman sapi modalnya belum banyak kan untungnya banyak dulu. Sekarang untungnya ya cuman ya banyaknya istilah aja corona lah. Habis corona kan sekarang nggak kayak dulu lah. Sekarang saya masih untung saya kayak enggak kayak dulu. Dulu kan saya beli tanah, beli tanah semaunya bongkaran, beli tanah bukan di tanah. Sekarang enggak, sekarang ya panen. Saya udah tua lah. Saya misalnya masih bisa ngerawat kayak gitu aja. Masih semangat, masih ada. Yang ngarit itu yang kerawat masih ada untungnya. Masih ada untungnya. Ya masih korup lah. Misalnya sapi 10 tambah 2.001 per 10 berarti 20.000. Ya ada 25.000. Ya masih semangat lah, paling 10 bulan. Kan sebulan masih 2.500. Buat anakmu ya biar semangat lah. Ya mengajak masa depan itulah, gitu aja. Kalau misalnya kayak saya kan udah tua, udah nggak semangat. Ya misalnya anak muda biar semangat ya pada beli nyari rumput bukan pakan sapi. Ya ada hasilnya, sedikit-sedikitnya ada hasilnya. Misalnya anak sekarang sih belum punya kerjaan, misalnya kerubut, itu ya masih ada hasilnya sedikit-sedikit. Oke Pak Sumanto, terima kasih banget buat motivasinya. Mungkin ada ilmu yang bisa dipetik dari Pak Sumanto ya kan? Ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan terima kasih Pak Sumanto. Dadah. Ya. Dadah sini.